Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas para petarung terkuat yang ada di anime Tokyo Revengers. Lalu siapa sajakah mereka? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 24. Masaru. Masaru pertama kali muncul pada episode 1. Ia merupakan sepupu dari Takemichi. Ia mengaku sebagai ketua geng di SMA-nya. Namun apa daya, ternyata dia hanyalah seorang pecundang dan pesuruh dari geng Kiyomasa, yang dikatakan sebagai bagian dari geng Toman. 23. Takuya Yamamoto. Takuya merupakan teman masa kecil Takemichi. Di antara teman-temannya, dialah yang paling lemah. Ya, tubuhnya paling lemah dan tak bisa berkelahi. Terakhir kali ia bergelut pun, ia hampir sekarat. Ia menjadi anggota geng Toman setelah Takemichi diangkat menjadi ketua divisi 1. 22. Makoto Suzuki. Makoto salah satu anggota geng Toman juga di bawah pimpinan Takemichi. Ya, setidaknya ia lebih kuat dari Takuya, karena menurut saya ia tukang cho. Dan biasanya orang seperti ini kurang jago berkelahi. 21. Kazushi Yamagishi. Sama juga, ia berada di bawah divisi 1 Toman. Dibanding teman-teman lainnya, ia memiliki kelebihan sedikit, yaitu sok pinter. Pernah juga bergelut bersama Takemichi dalam menghadapi geng Kiyomasa. 20. Atsushi Sendo. Pemimpin dari geng Takemichi, jelas ia adalah yang terkuat di gengnya, apalagi gaya rambutnya yang sangat menarik. Layaknya gaya rambut berandalan pada zamannya. Ia juga menjadi petinggi Toman saat di masa depan, dan keahliannya sudah tak perlu diragukan lagi. 19. Masataka Kiyomizu, atau biasa yang dipanggil Kiyomasa, salah satu anggota geng Toman. Dialah yang memimpin anak-anak SMP untuk melakukan sabung manusia atau sabung judi, yaitu mendapatkan uang dari perkelahian. Dan ia juga punya geng sendiri yang membuatnya jelas lebih kuat dan berkuasa. 18. Teta Kisaki. Kisaki, walaupun licik dan dikatakan jenius dan pintar, tapi kekuatan fisiknya bisa dibilang biasa aja. Ya, karena ini urutan kekuatan, maka Kisaki berada di peringkat ini. Tapi jika dihitung dengan kepintarannya, mungkin saja Kisaki berada di 10 besar. Oke, balik lagi. Kisaki adalah master plan, orang yang bisa merencanakan semuanya dengan sempurna. Tapi ketika adu fisik dengan Takemichi, sepertinya ia masih kalah dan hanya berani memakai pistol sebagai senjatanya. Sebelum kematiannya, Kisaki merupakan ketua divisi 3 Toman setelah Pachin tertangkap dan memenangkan duel dengan Valhalla. 17. Takemichi Hanagaki. Takemichi sang MC sangat disayangkan, sampai saat ini pun ia bukanlah yang terkuat, tapi soal ketahanan fisik bolehlah diadu. Bukan sekedar bacot doang, Takemichi sudah menunjukkan kebolehannya, mulai dari bertahan dari serangan Kiyomasa, lalu menumbangkan Kiyomasa pada insiden kematian Draken, dan mampu menang fisik melawan Kisaki Teta saat itu. Takemichi merupakan ketua divisi 1 setelah kematian Baji. 16. Hajime Kokonoi, atau biasanya dipanggil Koko. Ia adalah salah satu anggota Black Dragon. Kekuatan fisiknya lumayan, namun kekuatan spesialnya hanyalah mencari uang, dan ia sudah bertahan hidup di jalanan hanya bermodalkan kepintarannya saja, dan dikatakan lebih kuat karena pendamping dari Shiba Taiju dan pernah bergabung ke grup Tenjiku. Nah, sebelum itu ia adalah anggota dari divisi 1 yang dipimpin oleh Takemichi. 15. Seishu Inui atau Inupi, sahabat dari Koko. Ia juga tergabung dengan divisi 1 Toman di bawah Takemichi. Sebenarnya soal kekuatan ia kurang lebih sama dengan Koko, hanya saja ia mendapatkan gelar wakil kapten di Black Dragon yang membuatnya dikatakan lebih kuat dari Koko. Dan jangan lupa, Inupi merupakan anggota Black Dragon generasi ke-9 yang saat itu dipenjara, dan saat keluar Black Dragon sudah bubar. Lalu ia juga dikatakan tak pernah kalah dari siapapun sebelumnya hingga akhirnya bertemu dengan Shiba Taiju. 14. Hakkai Shiba, wakil kapten divisi 2 dan adik dari Shiba Taiju. Soal kekuatan, ia sangat terkenal dengan tinju tanahnya, atau bisa dibilang saat ia meninju orang, muka orang tersebut langsung terjatuh ke tanah. Ya, bisa dibilang One Punch Man versi light. Sebenarnya ia kuat namun penakut. Kekuatannya baru diperlihatkan saat melawan Tenjiku.
13. Ryohei Hayashi atau biasanya dipanggil Peian, wakil kapten divisi 3. Di bawah pimpinan Pachin saat itu, walaupun mukanya kelihatan bodoh dan selalu mengejek Pachin, namun kekuatannya bukan main kalau lagi serius. Ia bisa menumbangkan Kapten Black Dragon generasi ke-9 hanya dengan sekali pukulan. Inilah the real One Punch Man. Ya, walaupun mungkin Kapten Black Dragon generasi ke-9 terlalu lemah, entahlah. 12. Chifuyu Matsuno, wakil kapten divisi 1 saat Baji menjadi ketua dan saat Takemichi menjadi ketua. Walaupun penampilannya seperti ini, ia sangat kuat loh. Sejarahnya saat ia pertama kali masuk SMP di kelas 1, ia sudah menjadi terkenal dan menjadi anak berandalan nomor 1 di sekolahnya. Tapi itu sebelum ia bertemu dengan Baji, anak kelas 3 yang tinggal kelas saat itu. 11. Yasuhiro Muto, ketua divisi 5 dari Tokyo Manji Gang. Dan tentu saja sangat kuat. Pasalnya dia adalah salah satu generasi S62 yang sama dengan Izana. Dan setelah meninggalkan Toman pun ia terpilih menjadi eksekutif di Tenjiku. 10. Kazutora Hanemiya. Kazutora merupakan salah satu dari 6 orang pendiri geng Tokyo Manji. Soal kekuatan, jelas dong kuat. Dulunya ialah orang yang mencari gara-gara dengan geng Black Dragon generasi ke-9 hingga akhirnya dihancurkan oleh Toman. Lalu saat berada di Valhalla, ia adalah orang nomor 3 yang artinya terkuat setelah Hanma. Dan yang pertama adalah Kisaki sebagai pemimpin bayangan. Artinya jika Kisaki tanpa kekuatan fisik, jelas orang terkuat nomor 2 di Valhalla adalah Kazutora. 9. Haruki Hayashida atau biasanya dipanggil Pachin, merupakan ketua divisi 3. Posisinya di Toman adalah sebagai pembawa bendera. Soal kekuatan jelas ia kuat dan ketahanan fisiknya sangat luar biasa. Bisa tetap berdiri walaupun dirinya sudah tak sadarkan diri. Dan walaupun begitu ia juga sempat sadarkan diri lagi setelah berhasil menusuk Osanai saat itu. Tapi sangat disayangkan aksi Pachin selama manga Tokyo Revengers rilis sangat sedikit karena ia telah tertangkap oleh polisi dan dipenjara hingga waktu yang lama. 8. Nahoya Kawata atau biasanya dipanggil Smiley. Smiley adalah bahasa Inggris yang artinya tersenyum, yang merujuk pada wajah Nahoya yang selalu tersenyum bagaimanapun keadaannya. Bahkan saat memukul orang pun ia tersenyum. Ia juga merupakan ketua divisi 4 di Tokyo Manji. Dan sebelum ke Tokyo Manji, ia memiliki geng super kuat bersama adiknya yang bernama The Twin Devils Gang. Atau geng iblis kembar atau bahasa Jepangnya Sugoaku. 7. Haruchio Sanzu. Dikenal sebagai wakil kapten divisi 5, sosoknya sangat misterius yang dulunya dipungut oleh Maiki karena sangat nakal dan ditempatkan di divisi 5 bersama Mucho. Bisa dibilang ia sangat kuat walaupun kekuatan fisiknya belum diperlihatkan sama sekali. Tapi ketika ia mengayunkan pedang, sudah jelas ia sangat lihai menggunakan senjata. Dan jangan heran, ia juga merupakan orang nomor 2 di Bonten, sebuah geng besar yang menguasai Tokyo di masa depan. 6. Takashi Mitsuya, salah satu pendiri Toman dan ketua divisi 2 yang bertugas sebagai komandan pengawal elit. Ya, artinya tugasnya adalah menjaga pemimpin Toman, Maiki dan juga Toman itu sendiri dari segala masalah yang terjadi. Kekuatannya jelas sangat kuat, bahkan bisa by one dengan Shiba Taiju. Ya, walaupun pada akhirnya ia kalah dan bukan lawannya. Dan sangat disayangkan, peran Mitsuya sangat sedikit selama Tokyo Revengers dimulai. Mungkin satu hal yang perlu diingat adalah Mitsuya bersama dengan Draken memiliki tato naga yang sama, yang dikenal sebagai naga kembar. Artinya juga mungkin Mitsuya setara atau mendekati kekuatan dari Draken itu sendiri. 5. Tsuji Hanma, yang juga dikenal sebagai manusia zombie oleh Draken. Karena manusia satu ini walaupun dipukul sepertinya tidak terasa apa-apa. Sebagai bukti saja ia bisa menahan tendangan cinta Maiki tanpa merasakan apapun. Tsuji juga merupakan sahabat karib dari Kisaki dan orang kepercayaannya. Ia juga sudah menjadi ketua di 2 geng yang berbeda, yaitu Mobius dan Valhalla. Ia juga bergabung ke Toman sebagai ketua divisi 6 dan membawa semua anggota Valhalla ke dalam Toman. 4. Sota Kawata atau biasanya dipanggil Angry. Dalam bahasa Inggrisnya artinya marah.
Ya, itu merujuk pada kepribadiannya yang selalu terlihat marah. Ia juga merupakan adik dari Smiley dan wakil kapten divisi 4 di Tokyo Manji. Kekuatannya sangat luar biasa, lebih kuat dari kakaknya, karena saat ia menangis, ia dipanggil Ogre Biru yang menangis, yang kekuatannya 100 kali lipat dari kakaknya yaitu Smiley. Sebagai bukti, ia mampu menumbangkan Haitani bersaudara dan Mucho dengan sangat mudah. 3. Baji Keisuke, ketua divisi 1 yang bertugas sebagai unit penyerang dalam geng Tokyo Manji. Kekuatannya jelas sangat gila. Selain sahabat dari masa kecil Maiki, ia juga memiliki kekuatan yang setara 50 orang. Sebagai bukti, saat ia berada di Valhalla, ia mengalahkan 50 orang sendirian. Dan itu pun dalam keadaannya yang terluka setelah ditusuk oleh Kazutora. Jika tidak, sudah dipastikan Kisaki juga bakal kena tampol oleh Baji. Bahkan setelah semua itu, entah bagaimana kekuatan fisik Baji di atas rata-rata. Dan belum mati walaupun keadaan luka serius. Dan ingat, sekolahnya Chifuyu, ya dialah yang terkuat di sekolah itu, bukan Chifuyu. 2. Ryugu Jiken, atau biasanya dipanggil Draken. Sejak SD, ia sudah menguasai seluruh isi sekolahnya. Dan ia juga mentato pelipisnya dengan gambar naga. Dan ini sebagai bukti bahwa setelah kau melihat tato ini, kau harus lari. Posisinya di Toman adalah sebagai wakil kapten dan juga merupakan orang terkuat nomor 2 di Tokyo Manji. Dikabarkan bahwa Draken sanggup mengalahkan 100 orang dengan sendirinya. Sebagai bukti, semua anggota Black Dragon generasi ke-10 mampus dihabisi oleh dirinya sendirian, yang entah berapa jumlahnya. Dan perlu diingat, walaupun saat insiden Mobius karena terluka, ia hanya dapat mengalahkan 20 orang saja. Jadi bayangkan jika ia tidak terluka. 1. Sano Manjiro, atau biasanya dipanggil Maiki, merupakan pendiri Toman sekaligus pemimpin Toman. Sebagai orang terkuat di Toman, jelas tak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ia memiliki julukan sebagai Maiki yang tak terkalahkan. Sejak SD, ia pun sudah menjadi yang terkuat di SD-nya, lalu mengalahkan anak SMP dan juga anak SMA. Maiki memiliki jurus pamungkas sejak ia kecil, yaitu tendangan cintanya, yang mampu menumbangkan anak SMP, lalu pemimpin Mobius, Hanma, Shiba, dan masih banyak lagi yang terkena tendangan mematikannya ini. Bahkan bisa dikatakan, bagi kalian yang membaca manganya, jelas ketahanan fisik Maiki juga bukan main. Walaupun beberapa kali pingsan dan tumbang, ia bisa terus bangkit lagi. Oke, mungkin itu saja urutan kekuatan yang ada di geng Tokyo Manji atau Toman. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.